Dalam sebuah buku yang berjudul Homo Deus, A Brief History of Tomorrow, Yuval Noah Harari menggambarkan bagaimana manusia telah menaklukkan tantangan terbesar dalam sejarahnya, kelaparan, wabah, dan perang. Selama ribuan tahun, ketiga ancaman ini menjadi momok yang terus menghantui peradaban. Namun, di abad ke-21, manusia telah mencapai titik di mana kelaparan lebih sering disebabkan oleh politik dibandingkan oleh bencana alam, penyakit mematikan dapat dikendalikan dengan vaksin, dan peperangan antar negara semakin jarang terjadi. Namun, dengan kemenangan ini muncul pertanyaan baru. Apa selanjutnya bagi umat manusia? Harari berargumen bahwa manusia tidak akan berhenti setelah menaklukkan tantangan-tantangan lama. Sebaliknya, ia akan berusaha untuk mencapai sesuatu yang lebih ambisius, keabadian, kebahagiaan, dan ketuhanan. Dalam pandangan Harari, manusia sedang menuju fase baru dalam evolusinya menjadi Homo Deus, makhluk yang memiliki kekuatan seperti dewa. Salah satu gagasan menarik dalam buku ini adalah bagaimana manusia mulai menggeser fokusnya dari bertahan hidup ke upaya meningkatkan kualitas hidup. Teknologi, bioteknologi, dan kecerdasan buatan membuka kemungkinan manusia untuk memperpanjang usia, meningkatkan kapasitas otaknya, dan bahkan mengubah sifat biologisnya sendiri. Jika tren ini terus berlanjut, manusia bisa menjadi sesuatu yang berbeda dari spesies Homo sapiens yang kita kenal hari ini. Harari juga menyoroti peran besar data dalam peradaban masa depan. Ia memperkenalkan konsep dataisme, yakni keyakinan bahwa data dan algoritma memiliki peran lebih besar dibandingkan manusia dalam mengambil keputusan. Dalam dunia yang semakin terhubung secara digital, sistem algoritmik mungkin akan lebih memahami kebutuhan manusia daripada diri mereka sendiri. Apakah ini berarti manusia akan kehilangan kendali atas kehidupannya sendiri? Dalam membahas sejarah manusia, Harari menyoroti bagaimana agama dan ideologi membentuk peradaban. Namun, ia berpendapat bahwa di era modern, sains dan teknologi telah menggantikan peran mitos dan kepercayaan kuno dalam memberikan makna bagi kehidupan manusia. Tantangannya adalah bagaimana manusia dapat menemukan makna baru di dunia yang semakin digerakkan oleh teknologi. Salah satu kisah menarik dalam buku ini adalah bagaimana manusia telah berulang kali mengubah nasibnya sendiri melalui inovasi. Misalnya, pada abad pertengahan, kehidupan manusia sangat ditentukan oleh agama dan takhayul. Namun, revolusi ilmiah membawa perubahan besar, di mana manusia mulai memahami alam semesta melalui eksperimen dan logika. Perubahan ini menunjukkan bahwa sejarah manusia selalu berkembang seiring dengan cara berpikir dan teknologi yang dimilikinya. Harari juga mengeksplorasi kemungkinan besar manusia tidak lagi menjadi makhluk paling cerdas di planet ini. Dengan munculnya kecerdasan buatan yang semakin maju, manusia bisa saja kehilangan dominasinya. Seperti halnya manusia yang dahulu menggantikan spesies lain seperti Neanderthal, apakah mungkin kecerdasan buatan suatu hari nanti menggantikan manusia sebagai spesies dominan di bumi? Selain itu, buku ini menggambarkan bagaimana kapitalisme dan liberalisme menjadi ideologi utama dalam dunia modern. Namun, Harari mempertanyakan apakah kedua ideologi ini masih relevan jika kecerdasan buatan mulai mengambil alih banyak pekerjaan manusia. Jika pekerjaan bukan lagi sumber utama identitas manusia, bagaimana mereka akan menemukan makna hidupnya? Harari juga membahas ambisi manusia untuk mencapai keabadian. Dengan kemajuan di bidang bioteknologi dan genetika, beberapa ilmuwan bahkan percaya bahwa kematian suatu hari nanti bisa dianggap sebagai penyakit yang dapat disembuhkan. Namun, jika hanya orang-orang kaya yang mampu membeli kehidupan abadi, apakah ini akan menciptakan kesenjangan sosial yang lebih besar? Dalam perjalanan sejarahnya, manusia telah berkali-kali melampaui batas-batas alamiah yang membatasi spesies lain. Dari kemampuan menciptakan peradaban, menguasai api, hingga menciptakan internet, manusia selalu menemukan cara untuk berkembang. Namun, apakah batas berikutnya yang ingin dilampaui adalah batas biologisnya sendiri? Buku ini juga memberikan wawasan tentang bagaimana manusia secara tidak sadar mulai memberikan kepercayaan kepada mesin dan algoritma. Dari rekomendasi musik yang kita dengarkan hingga keputusan finansial, data semakin menentukan aspek kehidupan kita. Ini menimbulkan pertanyaan. Jika algoritma lebih memahami kita dibandingkan diri kita sendiri, apa yang tersisa dari kebebasan manusia? Salah satu bagian menarik dalam buku ini adalah eksplorasi tentang makna kebahagiaan. Harari berpendapat bahwa meskipun manusia semakin maju dalam hal materi dan teknologi, kebahagiaan tetap menjadi sesuatu yang sulit dicapai. Ini karena kebahagiaan bukan hanya soal kepemilikan atau pencapaian, tetapi juga bagaimana manusia memahami dan menerima hidupnya sendiri. Dalam menjelaskan masa depan, Harari menggunakan pendekatan sejarah untuk menunjukkan bahwa perubahan tidak pernah terjadi secara tiba-tiba. Sebaliknya, peradaban manusia selalu berkembang dalam pola yang dapat diprediksi. Misalnya, revolusi industri mengubah cara manusia bekerja, sama seperti revolusi digital yang kini sedang mengubah cara manusia berpikir dan berinteraksi. Harari juga memperingatkan tentang potensi risiko yang muncul seiring dengan kemajuan teknologi. Jika manusia tidak
berhati-hati, teknologi yang diciptakan untuk meningkatkan kehidupan bisa saja menjadi alat yang justru memperbudak manusia. Bagaimana jika manusia kehilangan kontrol atas kecerdasan buatan yang telah mereka ciptakan? Pada akhirnya, Homo Deus bukan hanya tentang prediksi masa depan, tetapi juga tentang pertanyaan fundamental. Apa arti menjadi manusia? Harari menantang pembaca untuk berpikir lebih dalam tentang apakah kita benar-benar memahami arah yang kita tuju. Buku ini mengajak pembaca untuk tidak hanya melihat masa depan sebagai kelanjutan dari masa kini, tetapi juga sebagai sesuatu yang bisa berubah secara drastis. Harari menunjukkan bahwa sejarah manusia selalu penuh dengan kejutan, dan masa depan mungkin akan lebih mengejutkan daripada yang kita bayangkan. Dengan gaya penulisan yang tajam dan penuh wawasan, Homo Deus memberikan perspektif yang berbeda tentang perjalanan manusia dan tantangan yang akan dihadapinya. Buku ini bukan hanya sekadar sejarah, tetapi juga refleksi tentang siapa kita dan apa yang akan kita jadi di masa depan. Jika manusia benar-benar ingin menjadi Homo Deus, apakah ia siap menghadapi konsekuensinya? Ini adalah pertanyaan besar yang Harari tinggalkan bagi pembacanya untuk direnungkan. Dan itulah perjalanan kita hari ini menelusuri pemikiran brilian Yuval Noah Harari dalam Homo Deus. Sebuah buku yang bukan hanya membahas sejarah dan teknologi, tetapi juga menggali pertanyaan mendalam. Kemana sebenarnya manusia akan menuju? Jadi, setelah mendengar semua ini, bagaimana menurut kalian? Apakah manusia benar-benar bisa menjadi Homo Deus? Atau justru kita sedang menuju jalan yang penuh bahaya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena diskusi ini nggak berhenti di sini. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol like, share ke teman-teman yang suka pembahasan mendalam seperti ini, dan tentu saja subscribe untuk konten-konten penuh wawasan lainnya.